Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup yang luar biasa. Dia bisa menyediakan sumber makanan bagi kita, lalu bisa berfungsi sebagai dekomposer, tapi dia juga bisa bersifat merugikan untuk kita. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Nah, teman-teman penasaran gak nih? Yaps, nah, kita akan belajar mengenai fungi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan sebutan jamur ya. Nah, si jamur ini yaitu termasuk kingdom fungi nih, teman-teman. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri umum fungi, kemudian bisa menjelaskan klasifikasi fungi, dan bisa memahami peran fungi dalam kehidupan. Ini adalah beberapa yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada ciri-ciri fungi, struktur fungi, cara hidup fungi, habitat fungi, dan klasifikasi fungi. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama ini ciri-ciri jamur. Yang pertama itu tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak bisa memasak makanan sendiri sehingga disebut dengan makhluk heterotrof. Ciri selanjutnya itu dia ada yang uniselular dan ada yang multiselular. Uniselular berarti dia bersel tunggal dan multiselular berarti bersel banyak. Lalu bentuk dari si fungi ini itu bervariasi. Ada yang seperti kancing, ada yang memanjang, dan ada yang melebar. Lalu si fungi ini termasuk ke dalam organisme eukariot. Eukariot itu artinya dia memiliki membran inti. Lalu tubuh si jamur ini tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kemudian si jamur ini memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kitin. Ini yang membedakan dari tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dari selulosa, kalau jamur dari zat kitin. Untuk ciri-cirinya ya. Lalu kita lanjut ke struktur jamur. Nah, di ciri-cirinya tadi, si jamur ini kan tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Nah, si hifa ini nanti akan membentuk anyaman-anyaman. Nah, dari hasil anyaman ini, dia akan membentuk yang namanya miselium. Si hifa ini itu dibagi menjadi 3. Ada yang bersepta atau memiliki sekat-sekat. Nah, jadi di setiap intinya itu dia ada sekatnya atau disebut juga dengan bersepta. Nah, ada satu lagi dia itu tidak bersepta, jadi dia tidak punya sekat-sekat di setiap intinya atau disebut juga dengan hifa senositik. Dan satu lagi ini ada hifa haustoria. Nah, si hifa haustoria ini biasanya ada pada jamur yang bersifat parasit. Si hifa haustoria ini dia itu punya haustorium namanya. Nah, si haustorium ini nanti yang akan mengambil nutrisi dari organisme yang ditumpangi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara hidup fungi. Si fungi ini punya 3 cara hidup. Yang pertama itu sebagai saprofit, lalu kedua sebagai parasit, dan yang ketiga sebagai mutualisme. Untuk sebagai saprofit, jadi si fungi ini dia akan berinteraksi dengan organisme yang sudah mati. Dia akan menguraikan si organisme yang mati tersebut. Jadi dia mendapatkan nutrisi dari hasil penguraian organisme yang sudah mati. Lalu yang kedua tadi kan parasit. Nah, kalau si parasit ini dia itu sifatnya merugikan. Jadi dia itu hanya menyerap nutrisi dari organisme lain yang ditumpangi. Kemudian yang ketiga tadi kan mutualisme. Nah, si jamur ini dia mendapatkan nutrisi dari organisme yang ditumpangi, dan si organisme yang ditumpangi itu mendapatkan keuntungan dari si fungi. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai habitat jamur. Nah, si
Si jamur-jamur ini itu suka berada di tempat yang lembab, yang kaya akan zat-zat organik, dan dia biasanya pH-nya asam seperti itu. Nah, di habitat titik ini itu biasanya jamur-jamur yang saprofit. Lalu yang kedua ada di habitat ekstrim. Nah, di habitat ekstrim ini itu biasanya jamur-jamur yang bersifatnya mutualisme. Lalu dia juga bertempat tinggal di tubuh sel inang. Nah, kalau yang di tubuh sel inang itu biasanya jamur-jamur yang bersifat parasit. Itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu klasifikasi jamur. Dan untuk klasifikasi si jamur ini atau si fungi itu dia dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama ada zygomicota, kemudian ada ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang keempat deuteromycota. Udah penasaran kan? Kira-kira zygomicota tuh gimana, ascomycota gimana, basidio gimana, deutero gimana kan? Nah, mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Nah, yang pertama kita bahas divisi zygomicota dulu. Si zygomicota ini dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama multiseluler, artinya si zygomicota ini dia itu kebanyakan merupakan organisme yang memiliki banyak sel. Lalu yang kedua, hifanya senositik. Nah, tadi kemarin di struktur jamur itu hifa senositik itu bagaimana? Betul ya, hifa senositik itu yang tidak bersekat atau tidak berseka. Kemudian ciri yang ketiga, si zygomicota ini itu menghasilkan zigospora. Untuk apa si zigospora ini? Untuk bereproduksi nantinya. Lalu yang keempat, zygomicota itu tidak memiliki tubuh buah. Nah, bentuknya seperti gambar ini ya, seperti gambar yang tercantum di slide. Tuh. Kemudian si zygomicota ini umumnya itu bersifat sebagai saprofit. Nah, kita beralih ke gambarnya. Itu kan ada hifa rhizoid. Nah, si hifa rhizoid ini itu fungsinya untuk menyerap makanan dari organisme yang sudah mati. Tadi kan bersifat saprofit. Nah, kalau si hifastolon itu dia untuk memperluas tubuhnya di organisme yang sudah mati. Lalu itu kan ada tangkai. Nah, tangkainya itu disebut sporangiovor. Lalu kepalanya itu disebut sporangium. Nah, di sporangium itu adalah tempat si spora. Seperti itu teman-teman untuk si zygomicota. Nah, ini untuk contoh dari si zygomicota nih teman-teman. Ada Rhizobos oryzae. Dia berperan untuk pembuatan tempe. Kemudian ada Rhizopus stolonifer. Nah, ini dia membantu membusukkan peda roti. Lalu ada Mucormuceo. Ini dia biasanya ada pada kotoran ternak. Lalu Phyllobolus sp itu biasanya ada di kotoran kuda. Nah, sekarang divisi yang kedua yaitu ada Ascomycota. Nah, si Ascomycota ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu si Ascomycota ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, yang uniseluler atau bersel satu ini biasanya dia jamur-jamur yang mikroskopis. Dan yang multiseluler itu biasanya adalah jamur-jamur yang makroskopis atau yang besar-besar gitu. Lalu si hifa dari Ascomycota ini itu bersepta, dia punya sekat-sekat ya berarti. Lalu umumnya bersifat saprofit dan parasit. Jadi ada yang saprofit, ada yang parasit. Lalu si Ascomycota ini punya ascocarp namanya.
Nah, ini kayak di gambar itu namanya askokap. Tapi bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang seperti di gambar, kemudian ada yang gulung, dan sebagainya. Dan si askomikota ini, dia itu menghasilkan askospora untuk bereproduksi. Kalau tadi zigomikota itu menghasilkan zigospora, kalau si askomikota itu menghasilkan askospora. Nah, ini untuk beberapa contoh divisi askomikota. Ada Aspergillus wentii, itu dia berperan dalam pembuatan kecap. Kalau ada Saccharomyces cerevisiae, berperan dalam pembuatan tape. Kalau ada Tuber melanosporum, ya berperan sebagai pemberi rasa umami. Nah, Tuber melanosporum itu biasa kita kenal dengan jamur truffle gitu. Jamur truffle ya teman-teman, si Tuber melanosporum ini. Nah, untuk yang parasit itu ada namanya jamur Candida albicans. Nah, Candida albicans ini itu dia penyebab penyakit Candidia, teman-teman. Itu. Nah, selanjutnya divisi yang ketiga yaitu Basidiomycota. Nah, si Basidiomycota itu yang ciri-ciri yang pertama dia multiseluler, selnya ada banyak. Lalu hifanya bersekat. Yang ketiga, umumnya itu bersifat saprofit dan parasit. Kemudian yaitu memiliki tubuh buah atau basidiokarp. Nah, itu seperti di gambar itu ya, tubuh buah itu seperti itu. Kemudian si Basidiomycota ini menghasilkan basidiospora untuk bereproduksi secara seksual. Nah, kalau tadi si zigomycota zigospora, askomycota askospora. Nah, kalau Basidiomycota itu basidiospora. Nih, gambar dari si Basidiomycota. Dia ada tudungnya, ada lamela, ada cincin atau anulus, terus ada tangkai buahnya atau stipe. Nah, kemudian yang menyerap makanan itu dia miselium namanya. Untuk hifanya itu ada di lamelanya. Lamela itu di bagian bawah tudungnya yang bentuknya kayak lembaran-lembaran itu. Dan ini beberapa contoh divisi Basidiomycota. Ada Pleurotus ostreatus atau jamur tiram yang biasa ditumis itu ya teman-teman. Kemudian ada Auricularia auricula atau jamur kuping. Nah, kedua jamur ini itu bersifat saprofit. Lalu tadi kan ada yang bersifat parasit. Nah, ini dua contohnya. Ada Ustilagomedis, itu pada jagung, biasanya parasit pada jagung. Kemudian ada Puccinia graminis. Nah, ini parasit pada Gramineae gitu. Dan divisi yang terakhir yaitu Deuteromycota. Dia memiliki ciri-ciri yang pertama uniseluler, lalu hifanya itu bersepta atau bersekat. Umumnya si Deuteromycota ini bersifat parasit. Dan si Deuteromycota ini itu belum diketahui cara reproduksi seksualnya sehingga disebut sebagai fungi imperfecti, dan dia hanya bisa bereproduksi secara aseksual. Dengan apa? Dengan conidiospora. Ini beberapa contoh dari Deuteromycota. Ada Malassezia furfur yaitu sebagai penyebab panu, Microporum canis sebagai penyerap kurap pada anjing, dan Epidermophyton flocosum sebagai penyebab kurap di kaki. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tak terasa ya, ternyata sudah selesai materinya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Bye-bye.